Dan langsung saja Ustadz, kita ke informasi yang pertama. Ini ada informasi terkait jasad korban mutilasi yang ditemukan warga tengah tersangkut di pohon di pinggir sungai di Bekasi, Jawa Barat. Dari olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan gunting dan bercak darah. Jasad korban mutilasi ditemukan seorang warga di dekat pohon di pinggir sungai Jalan Kiai Nur Ali, Bekasi, Jawa Barat. Jasad diduga sengaja dibuang ke sungai namun tersangkut pohon. Di lokasi penemuan mayat, polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Proses identifikasi dilakukan petugas terhadap jenazah tanpa busana, termasuk memeriksa sejumlah saksi. Tapi kemarin belum ada ya? Belum, Pak. Baru hari ini aja ya? Malam kayaknya. Kayaknya malam buangnya. Karena emang gelap kondisi di sini ya? Gelap ya. Terus hujan. Gitu. Terus ini kan emang nggak begitu rame, rumah-rumah gitu. Dari penyelidikan sementara, polisi menemukan sejumlah barang bukti seperti gunting dan bercak darah. Hasil identifikasi sementara, jenazah berkelamin laki-laki ini berasal dari Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Sementara identitas masih kita lakukan penyelidikan. Ya, barang buktinya apa aja dan yang ada di lokasi? Tadi kita melihat ada ceceran darah ya dari pinggir jalan, kemudian juga ditemukan gunting dan kemudian pakaian yang kemudian digunakan. Masih di kawasan Bekasi Selatan, berjarak sekira 1 km dari lokasi penemuan jenazah korban mutilasi, potongan lengan kiri manusia ditemukan oleh seorang tukang sampah. Polisi masih menyelidiki kemungkinan keterkaitan potongan tangan dengan potongan tubuh yang ditemukan di pinggir sungai. Seluruh potongan jasad korban mutilasi sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Awang Darmawan, Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat dan Jakarta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga polisi bisa segera menangkap pelaku pembunuhan keji ini ya Ustadz ya. Di zaman sekarang, emosi dan dendam terkadang membuat seseorang gelap mata hingga tega melukai hingga membunuh sesamanya. Bagaimana pandangan menurut Islam ini Ustadz Lutfi? Ya, Astaghfirullahalazim. Ini perbuatan yang sangat tercela, termasuk dosa besar. Allah ingatkan di surat At-Tin ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia adalah makhluk Allah yang Allah muliakan, yang Allah berikan sekian banyak kemuliaan. Antara manusia dengan manusia yang lain justru saling membantu untuk menghadirkan bahkan mempertahankan kebaikan. Kan malah kemudian ya memperlakukan dengan cara sadis, dibunuh dan dimutilasi. Tentu ini menyalahi fitrah manusia. Manusia adalah makhluk yang Allah muliakan, maka manusia punya tugas kemuliaan, menjaga saudara-saudaranya, saling menghadirkan kebaikan-kebaikan, kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan malah sebaliknya. Allah juga menyebut di surat Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami sudah memuliakan Adam. Ini umum kata para ulama, anak cucu Adam, dan tidak ada bedanya antara fulan dengan fulan, fulana dengan fulana. Tentu sesuatu itu diselesaikan dengan baik, dengan kekeluargaan, atau jika kita tidak dapat menyelesaikan sendiri, ada pihak kita serahkan ke ranah hukum yang insya Allah di situ akan memaslahatkan diri kita dan memaslahatkan pihak yang lain, insya Allah. Insya Allah. Apa yang perlu diingatkan kepada manusia untuk bisa menyimpan rasa emosi dan dendamnya, Ustadz? Ada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak melakukan perbuatan dendam, padahal dia sangat mampu menyalurkannya, maka Allah akan panggil dari pintu-pintu surga yang dia kehendaki, bahkan Allah siapkan bidadari yang dia inginkan. Kata para ulama hadis, dua keutamaan yang Allah berikan. Karena umumnya manusia tentu ada marah, ada keinginan membalas dan lain sebagainya. Ketika ia mampu membalas, tapi mampu bersabar, mampu menahan diri, justru Allah hadirkan dua kebaikan. Pintu surga dibuka seluruhnya untuk dia, sekaligus bidadari-bidadari
Allah siapkan untuknya. Bukankah kita ingin mendapatkan kemuliaan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, insya Allah. Semoga manusia yang selalu bisa bersabar mendapat kebaikan di surga begitu ya Ustadz ya. Dan justru dengan melakukan perbuatan seperti itu, para pelaku ini justru akan mendapatkan efek jera yaitu dijeruji besi. Begitu ya Ustadz ya.